Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Siti Monika Dwi Mukaroma, NIM E2019-1072, kelas Perbankan Syariah 2, akan menanggapi video terkait konsep dasar ekonomi Islam oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.ME. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep dasar ekonomi Islam, maka kita harus tahu apa itu ilmu ekonomi sendiri. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya. Misalnya dari hal yang mendasar saat kita makan. Misalnya kita makan dengan nasi itu kan berasal dari beras, dan beras itu berasal dari padi, setelah padi itu ditanam di sawah. Dan saat kita makan, kita itu perlu lauk, dan lauk itu sebagai pemuasnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Memang beda ya pengertian dengan ilmu ekonomi. Yang membedakan yaitu tujuan akhirnya. Kalau ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya untuk mencapai falah, dan tentunya sesuai dengan prinsip dan nilai akidah Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Ada 5. Yang pertama yaitu dari sumbernya. Kalau ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi, di mana kalau Islam dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis usahanya bebas dan melahirkan monopoli, sedangkan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme paksa dan juga tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan. Kalau ekonomi Islam, kepemilikan individu dan umum secara mesti. Kalau kapitalis, kepemilikan individu dan umum secara bebas. Sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu, tetapi semua alat produksinya itu umum. Yang keempat yaitu kesejahteraan. Kalau ekonomi Islam, sifat jasmani, rohani, dan akal. Kalau kapitalis, sifat jasmani belaka. Begitupun sosialis. Yang kelima yaitu dari mekanisme pasar. Kalau ekonomi Islam bekerja menurut maslahah, sedangkan ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri, dan ekonomi sosialis dijalankan lewat perencanaan pemerintah. Yang keempat yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma atau kesepakatan para ulama terhadap hukum syara mengenai suatu peristiwa, dan yang keempat ada Qiyas atau proses mengukurkan suatu atas lainnya atau mempersamakannya. Dasar ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid sendiri merupakan keesaan Allah. Jadi ketika kita bertransaksi ekonomi, maka semua itu karena Allah, dan Allah akan selalu mengawasi kita. Yang kedua yaitu sidik dan amanah. Jadi ketika kita bertransaksi, maka kita harus sidik, jujur, dan amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu mengukur hak milik individu dan umum. Jadi mengukur hak itu boleh, punya baju, punya rumah, musola, itu boleh. Yang keempat yaitu al-adil atau adil, dimana adil saat berjualan dan saat membeli. Yang kelima yaitu tawazun atau keseimbangan. Jadi keseimbangan antara individu umum, jasmani, rohani, semua harus seimbang. Yang keenam yaitu at-ta'awun atau saling tolong menolong. Jadi ketika misalnya akad mudharabah. Selanjutnya yaitu prinsip dari ekonomi Islam yang harus bebas dari maghrib. Kok maghrib sih? Maghrib itu maksudnya yang pertama yaitu maisir, perjudian. Jadi tidak diperbolehkan judi karena haram. Yang kedua ada gharar atau tipu menipu. Jadi transaksi ekonomi tidak diperbolehkan adanya tipu menipu. Dan yang terakhir yaitu tidak diperbolehkan adanya riba. Yang terakhir yaitu karakteristik dari ekonomi Islam sendiri. Ada 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam itu terikat
terikat dengan akidah syariah. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolanya saja. Yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan individu maupun masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam ada bimbingan konsumsi, jadi konsumsi mulai dari produksi sampai pengemasannya semua itu halal, kemudian akadnya sesuai. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, di mana tidak boleh ada maghrib atau maisir, gharar, dan riba. Dan yang delapan yaitu zakat, di mana zakat ini jika harta kita sudah mencapai nisab maka kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.